Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar AMA Yogyakarta, melalui pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mutiara ilmu yang berjudul Makna Hadis Bekerjalah untuk duniamu seolah kau hidup selamanya. Kita bekerja untuk mendapatkan hal-hal duniawi secukupnya, seperlunya saja, tidak perlu ngoyo terlalu keras. Terdapat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari status atau tingkatannya, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang berbunyi sebagai berikut: bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Penggalan pertama dari hadis di atas yakni bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dipahami secara berbeda sebagai orang. Ada sebagian orang yang memahaminya sebagai perintah supaya dalam bekerja untuk mencari dunia kita hendaknya melakukan sebaik dan sekeras mungkin supaya mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya sehingga bisa mencukupi seluruh kebutuhan karena akan hidup selamanya. Pemaknaan seperti itu sesungguhnya tidak tepat meskipun dengan dalih sebagai pertimbangan terhadap penggalan kedua hadis di atas tersebut, yakni dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Di antara kaum muslimin tidak ada perbedaan pendapat tentang makna penggalan kedua hadis di atas. Mereka sepakat bahwa bekerja untuk kepentingan akhirat harus dilakukan dengan segera mungkin dan sebaik-baiknya, karena kita dianjurkan berpikir seolah-olah besok kita akan mati. Pemaknaan yang benar terhadap penggalan pertama dari hadis di atas adalah sebagaimana dijelaskan Muhammad Mutawwili Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi atau Akhbarul Yaum sebagai berikut: manusia memahami penggalan hadis yang berbunyi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dengan pemahaman yang menuntut terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis, yakni pemahaman supaya mendapatkan sebanyak-banyaknya dari dunia ini untuk mencukupi kebutuhan hidup hingga hari kiamat. Pemahaman seperti itu tidak benar. Akan tetapi yang benar adalah bahwa jika engkau tidak bisa meraih sesuatu dari dunia ini pada hari ini, maka berpikirlah sesungguhnya engkau akan hidup lama dan akan dapat meraihnya esok hari. Sedangkan terhadap apa yang terkait dengan akhirat, engkau hendaknya segera meraihnya. Jadi berdasarkan penjelasan dari Imam Asy-Sya'rawi di atas adalah pemaknaan yang benar adalah bahwa kita bekerja untuk mendapatkan hal-hal duniawi cukup seperlunya saja. Hal ini karena kita dianjurkan untuk berpikir bahwa akan hidup selamanya sehingga hari esok masih ada dan masih banyak waktu untuk melakukannya. Dalam kaitan ini ada pepatah Jawa yang sejalan dengan pemaknaan seperti itu, yakni ono dino ono upo, ada hari ada nasi. Artinya selama masih ada kehidupan, rezeki selalu tersedia setiap hari sehingga tidak perlu bekerja mencari dunia secara ngoyo atau bekerja terlalu keras hingga lupa ibadah dan lupa waktu untuk istirahat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Quran surat An-Naba bahwa kehidupan ini telah diatur sedemikian rupa, ada siang dan ada malam, masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kedua ayat itu berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, ayat 10, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, ayat 11. Ibnu Katsir menafsirkan ayat 10 di atas sebagai berikut.
Allah menjadikan malam untuk menutupi semua manusia dengan kegelapannya, seperti yang disebutkannya dalam ayat lain. Dalam malam apabila menutupinya. Asy-Syams ayat 4. Selanjutnya beliau menambahkan keterangan dengan mengutip pendapat Qatadah sebagai berikut. Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pakaian adalah ketenangan. Jadi intinya adalah Allah menjadikan sebagai saat yang gelap agar manusia beristirahat dengan tenang. Mengenal ayat 11 di atas, Ibnu Katsir menafsirkan pada halaman yang sama sebagai berikut. Allah menjadikan siang terang benderang supaya manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk mencari upaya penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan lainnya. Memperhatikan kedua ayat di atas, diharapkan bekerja untuk dunia secara logis. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berpikir bahwa seolah-olah kita akan hidup selamanya. Maka sesungguhnya kita harus pula berpikir bahwa terdapat banyak sekali kesempatan dalam hidup ini untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jika hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita butuhkan, esok hari masih ada kesempatan untuk mendapatkannya, sehingga kita tidak perlu bekerja, memforsir diri dengan melupakan seperlunya istirahat. Cara seperti ini justru bisa merugikan diri sendiri karena riskan jatuh sakit akibat kelelahan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai saat yang tenang agar kita semua bisa istirahat dengan tenang, sekaligus memulihkan kembali stamina kita agar besok pagi bisa melanjutkan bekerja sebagaimana lazimnya manusia bekerja. Saat malam juga sangat baik untuk melakukan qiyamul lail, dengan terlebih dahulu tidur secukupnya, mengisi malam dengan berbagai ibadah di malam hari. Hendaknya tidak sengaja kita lewatkan begitu saja, sebab justru dalam konteks inilah penggalan kedua dari hadis di atas menemukan relevansinya, yakni pada saat ada kesempatan beramal untuk akhirat, maka kesempatan itu tidak boleh disia-siakan dan supaya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi esok hari kita telah mati. Demikian mutiara ilmu pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.